ada di benak Sobat Agro ketika mendengar istilah ekowisata? Istilah untuk mendefinisikan kegiatan wisata ke tempat atau daerah yang berwawasan lingkungan tersebut semakin tren ya. Tak hanya untuk menikmati keindahan pemandangan, lebih dalam lagi, ekowisata menuntut kita untuk bertanggung jawab terhadap alam dengan tujuan melestarikan lingkungan, menopang kesejahteraan masyarakat setempat, melibatkan interpretasi, serta pendidikan lingkungan hidup. Sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia, pemerintah daerah Kalimantan juga menggalakkan program ekowisata. Penasaran dengan potensi ekowisata Pulau Borneo tersebut? Yuk simak video ini untuk mengenal destinasi ekowisata populer di Kalimantan. Destinasi ekowisata ini terletak di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Arboretum Nyaru Menteng adalah kawasan pelestarian plasma nutfah ekosistem hutan rawa. Di lahan seluas 65 hektar ini, terdapat pula pusat penangkaran orang utan dan beruang madu yang terkenal sebagai beruang terkecil di dunia. Tidak hanya itu, terdapat beberapa hewan liar lainnya, seperti burung beo, burung cicak rowo, dan biawak. Di dalam hutannya, terdapat 43 famili pepohonan yang tumbuh subur, seperti saga, akasia, rambutan, dan jambu mente. Selain menikmati keindahan alam, kamu akan mendapatkan pendidikan konservasi orang utan dan pengenalan ekosistem rawa gambut yang sangat edukatif. Tujuan ekowisata ini terletak di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Taman Nasional Tanjung Puting berukuran seluas Pulau Bali dan merupakan rumah bagi satwa yang dilindungi seperti orang utan, beruang, kancil, kucing hutan, dan bekantan. Taman ini merupakan pusat rehabilitasi orang utan pertama di Indonesia yang telah terdaftar sebagai cagar biosfer oleh UNESCO. Daya tarik Taman Nasional Tanjung Puting antara lain Sungai Sekonyer, konservasi orang utan, dan melihat air hitam di perairan Kemliki. Warna air ini muncul karena terbawa dari akar pepohonan. Airnya tidak berminyak ataupun berbau. Selain itu, kamu dapat mencoba alat transportasi perahu klotok sambil menyusuri Sungai Sekonyer. Kawasan Taman Nasional ini terbentang seluas 1,27 hektar di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia. Secara administratif, Taman Nasional Kayan Mentarang berada di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunuk, Kalimantan Utara. Awalnya, taman ini merupakan cagar alam, namun dilakukan perubahan status oleh pemerintah setempat karena keanekaragaman hayatinya yang bersifat endemik dan merupakan daerah pemukiman masyarakat etnis Dayak. Di Taman Nasional Kayan Mentarang, kamu dapat menyaksikan bunga langka Rafflesia prisei yang dilindungi dan terletak di kawasan SPTN Wilayah 1. Sementara di Resort Longlayu, kamu bisa menemukan berbagai jenis kantong semar. Di kawasan STPN Wilayah 1 Longbawan Balai TNKM, terdapat satwa primata endemik Borneo, yakni bangat yang termasuk kategori vulnerable menurut IUCN atau International Union for Conservation of Nature. Tidak hanya flora dan fauna yang menjadi daya tariknya, terdapat trek ekowisata Pak Betung, air terjun Simanuk, rock climbing Desa Long Api, dan situs sejarah Batu Pun. Taman Nasional Sebangau merupakan salah satu taman nasional yang mudah diakses karena tidak jauh dari pusat kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kawasan ini, kamu dapat menjumpai 35 jenis mamalia seperti orang utan, kucing batu, binturong, beruang madu, dan macan dahan. Selain itu, di kawasan Taman Nasional Sebangau,
dapat ditemukan bangau tongtong, layang-layang bulu, bangau hutan rawa, dan pecuk ular. Pengunjung dapat mempelajari ekosistem gambut di Laboratorium Alam terbesar Kota Palangkaraya dan cara menyadap getah pohon karet yang kerap dijadikan bahan baku kerajinan tangan. Destinasi ekowisata ini terletak di Kabupaten Kutai Timur dan sebagian kecil Kota Bontang. Taman Nasional Kutai memiliki lahan seluas 198.629 hektar dan merupakan salah satu contoh perwakilan hutan hujan dataran rendah Kalimantan Timur. Taman nasional ini merupakan habitat fauna seperti orangutan, bekantan, rusa sambar, dan kancil. Selain itu, menjadi kawasan konservasi bakau, kerangas, dan meranti. Terdapat 25 sungai yang berhulu di Taman Nasional Kutai dan berperan penting untuk menjaga ketersediaan air masyarakat sekitar. Pohon ulin menjadi tumbuhan khas di kawasan ini. Dengan diameter mencapai 2,47 meter, pohon ini termasuk pohon raksasa. Selain ulin, terdapat pohon tanaman Dipterocarpa, pasak bumi, rotan, paku, mangrove, dan kantong semar. Nah, bagaimana Sobat Agro? Sudah menentukan destinasi yang dipilih? Jangan lupa untuk selalu menghormati dan ikut menjaga keberlangsungan ekosistem di lokasi-lokasi ekowisata.